3 NIM B22066238 kelas 01B mata kuliah Askep Pranikah dan Prakonsepsi dengan topik Prakonsepsi dan Perencanaan Kehamilan Sehat, prodi S1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo. Dosen pengampu Wismawati SST MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu prakonsepsi. Prakonsepsi adalah masa sebelum hamil atau sebelum terjadi pertemuan ovum atau sel telur dengan sperma. Pada masa ini perlu persiapan dan perencanaan kehamilan yang matang bagi kedua pasangan. Kondisi layak hamil, umur ideal 20-35 tahun. Jika kurang dari 20 tahun, tunda kehamilan. Dan jika lebih dari 35 tahun, dianjurkan tidak hamil lagi. Jika belum punya anak, boleh hamil, tapi dalam pengawasan. Adapun jumlah anak ideal yaitu kurang dari 3 orang. Jarak kehamilan ideal itu lebih dari 2 tahun. Di sini perlu diperhatikan juga tentang status gizi ibu, yaitu ideal indeks massa tubuh atau IMT itu 18,5 sampai 24,9. Lingkar lengan atas atau lila lebih dari 23,5. Kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan, yang pertama kadar HB, yang kedua penyakit menular seperti HIV, sifilis, hepatitis, TB, kecacingan dan lain-lain. Penyakit tidak menular seperti DM, hipertensi, jantung, autoimun, kanker dan stroke. Kesehatan jiwa, dan yang terakhir penyakit genetik yaitu thalassemia dan hemofilia. Di sini perlu diketahui apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kehamilan. Yang pertama, persiapan psikologi, yaitu mempersiapkan diri secara mental dalam menghadapi proses kehamilan. Dukungan suami dan keluarga juga diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi ibu. Yang kedua, persiapan fisik, itu mencapai ideal, memperbaiki pola makan dan memperbaiki pola hidup. Yang ketiga, persiapan finansial, terpenuhnya kebutuhan dasar, memiliki jaminan kesehatan, kebutuhan transportasi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun screening atau pemeriksaan dalam perencanaan kehamilan, pertama imunisasi PT, pemeriksaan fisik, dan pengukuran status gizi. Jika IMT kurang dari 18,5 dan lila kurang dari 23,5 atau disebut KEK, tunda kehamilan dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Jika IMT lebih dari 25,0 sampai 27 disebut kelebihan BB tingkat ringan, dan lebih dari 27,0 disebut kelebihan tingkat berat atau obesitas. Dianjurkan untuk tunda kehamilan dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Di sini adapun anemia yang perlu diperhatikan dalam masa kehamilan sehat, yaitu anemia sering dialami oleh perempuan karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, dan gangguan haid atau haid abnormal dan penyakit lainnya seperti kecacingan dan malaria dan lainnya. Adapun tanda dan gejala anemia yang perlu diperhatikan, yang pertama lesu, letih, lemas, lelah, dan lunglai disebut 5L. 2. Sering pusing dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga, pucat dan kadar HB kurang dari 12 gram per desiliter. Dampak anemia pada ibu hamil, yang pertama pertumbuhan janin terhambat, kedua bayi lahir berat rendah atau BBLR, yang ketiga bayi lahir sebelum waktunya, yang keempat bayi mengalami kelainan bawaan, yang kelima anemia pada bayi yang dilahirkan, yang keenam risiko perdarahan saat melahirkan. Anemia itu dapat dicegah dan diatasi dengan cara yang pertama mengkonsumsi makanan bergizi, yang kedua minum tablet tanpa darah 1 tablet per minggu sebelum hamil, 3. Jika ada penyakit yang menyertai segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.